Di mana prosesnya yang kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Saya yakin semuanya mendukung. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri gitu? Ya ada. Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri. Nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Sudah itu aturan alammu. Kalau objeknya apa sebenarnya Bang? Tidak ada mau bawa KPU bukan eksekutif Bang. apa? Kalau Bawaslu KPU itu bukan eksekutif. Ya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga toh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itu adalah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. Sekjen sudah bicara. Nanti menurut Abang itu sudah mewakili? Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena di fraksi ada Mas Putut, Pacul yang itu mewakili atau Mbak Puan. Iya, tapi DPP kan ada sekjen, ada segala macam. Tidak. Kalau menurut gue itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Pemilihan presiden adalah pilar demokrasi. Namun apa jadinya jika ada dugaan manipulasi? Berikut adalah penelitian mendalam berdasarkan berita dan informasi dari internet tentang dugaan manipulasi dalam Pilpres 2024 oleh Jokowi. Menurut berita dari Solo.com, kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 menimbulkan pertanyaan besar bagi sejumlah pihak. Kemenangan tersebut disebut terjadi karena campur tangan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Banyak pihak menyebut efek dukungan. Jokowi sangat kentara di balik kemenangan pasangan Capres-Cawapres. Nomor urut 2 itu, tingkat kepuasan terhadap Jokowi berada di angka yang cukup tinggi, di kisaran 79% versi indikator politik. Khusus di Jateng dan Jawa Timur, kepuasan publik terhadap Jokowi versi indikator politik mencapai 82,8% dan 18,3%. Adapun kepuasan publik terhadap Jokowi tersebut dipicu oleh sejumlah indikator. Salah satu pemicunya adalah pemberian bantuan kepada masyarakat. Data survei Lembaga Survei Indonesia, LSI, pada 20 Januari 2024 menunjukkan pembagian bantuan kepada masyarakat, termasuk bansos, menjadi indikator utama yang buat masyarakat puas dengan kinerja Jokowi 30%. Pemberian bantuan, khusus bantuan sosial, memang cukup masif dilakukan oleh Jokowi menjelang coblosan Pilpres 2024. Namun, aksi Jokowi bagi-bagi bansos ini memicu polemik. Ada tudingan tentang politisasi bansos, apalagi daerah yang diguyur bansos oleh Jokowi secara langsung adalah kandang banteng basis pendukung PDIP. Selain bansos, kemenangan Prabowo juga dituding karena dugaan adanya kecurangan terstruktur. Pengerahan aparat desa, kriminalisasi kepala desa, hingga dugaan pelibatan aparat penegak hukum menjadi isu yang santer terdengar sebelum pemungutan suara dilakukan. Presiden Jokowi sendiri meminta semua pihak tak hanya berteriak dan menuding adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara pemilu 2024. Dia mempersilahkan masyarakat membawa bukti ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK) apabila memang ada kecurangan dalam pemilu 2024. Namun, menurut pakar hukum, keterlibatan aparat kepolisian, skandal bekas Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga adik ipar Presiden Jokowi, pemanggilan para menteri, pembiaran kampanye di luar jadwal, dan pemanggilan pejabat daerah sudah bisa menjadi bukti konkret. Dengan demikian, meski ada dugaan manipulasi, bukti konkret masih perlu diteliti lebih lanjut. Proses hukum melalui Bawaslu dan MK
dapat menjadi jalur untuk membuktikan kebenaran dari dugaan tersebut. Demokrasi memang memerlukan transparansi dan kejujuran, dan setiap dugaan manipulasi harus ditindaklanjuti dengan serius untuk menjaga integritas proses pemilihan. Untuk memperdalam penelitian ini, kita perlu melihat lebih jauh ke dalam beberapa aspek. Pertama, efek dukungan Jokowi terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Dukungan dari seorang presiden yang populer seperti Jokowi tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil pemilihan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah dukungan ini berbatas pada dukungan verbal dan moral? Atau apakah ada tindakan konkret yang dapat dianggap sebagai manipulasi? Kedua, peran bantuan sosial dalam pemilihan. Bantuan sosial adalah bagian penting dari kebijakan pemerintah dan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap opini publik. Namun, apakah distribusi bantuan sosial ini dilakukan dengan cara yang adil dan transparan? Atau apakah ada indikasi bahwa bantuan tersebut digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi hasil pemilihan? Ketiga, dugaan kecurangan terstruktur. Ini adalah tuduhan yang sangat serius, yang jika terbukti dapat merusak integritas seluruh proses pemilihan. Apakah ada bukti konkret dari kecurangan ini, dan apakah bukti tersebut cukup kuat untuk membuktikan adanya manipulasi? Keempat, respons Jokowi terhadap tuduhan kecurangan. Sebagai presiden, Jokowi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil dan transparan. Apakah responsnya terhadap tuduhan ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, atau apakah ada indikasi bahwa dia mencoba untuk menghindari pertanggungjawaban? Akhirnya, peran lembaga-lembaga seperti Bawaslu dan MK dalam menangani tuduhan kecurangan. Apakah mereka memiliki kapasitas dan otoritas yang cukup untuk menyelidiki tuduhan ini dan, jika perlu, mengambil tindakan yang tepat? Semua pertanyaan ini perlu dijawab untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam Pilpres 2024. Hanya dengan penelitian yang mendalam dan objektif, kita dapat memastikan bahwa proses demokrasi kita berjalan dengan adil dan transparan.